Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah teruntuk junjungan kita semuanya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita demikian berbahagia atas berbagai limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara manusia-manusia. Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi hamba-hambanya. Dalam sebuah athar disebutkan di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, Jubair bin Nufair ketika itu duduk-duduk bersama Al-Miqdad ibn Al-Aswad bersama para sahabat yang lain, para tabi'in. Ada di sana sahabat Al-Miqdad ibn Al-Aswad. Datanglah kemudian seorang laki-laki. Laki-laki tersebut kemudian mengatakan, alangkah bahagianya kedua mata yang pernah digunakan untuk melihat sosok manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bahagianya dirimu, wahai Miqdad. Kedua matamu pernah engkau gunakan untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin tanganmu pernah menjabat tangannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut mengatakan demikian kepada Al-Miqdad ibn Al-Aswad, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala. Orang tersebut itu melanjutkan, sungguh kami berkeinginan agar melihat sebagaimana yang kau lihat, agar bisa menyaksikan sebagaimana apa yang engkau saksikan. Maka mendengar ucapan tersebut, Al-Miqdad ibn Al-Aswad itu malah marah. Marah mendengar ucapannya tersebut. Maka Jubair bin Nufair yang ada di situ pula terheran. Ini ucapan yang
baik yang disampaikan oleh orang tersebut, tapi Al-Miqdad itu malah marah, ya. Disikapi dengan marah oleh Al-Miqdad, ya. Kemudian Al-Miqdad itu menjelaskan, ya, kenapa seseorang itu mengharapkan dirinya berada di sebuah zaman, ya, sedangkan dia tidak mengetahui apa yang akan dia kerjakan di zaman tersebut. Apakah dia akan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bahkan wa na'udzubillah dirinya termasuk orang-orang yang tidak beriman. Dirinya berada di kelompoknya Abu Jahal, katakanlah, di kelompoknya Al-Walid ibn Al-Mughirah yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seseorang berandai-andai demikian padahal dia tidak mengetahui kepastian tersebut? Mengapa kemudian seseorang berandai-andai? Itulah yang membuat Al-Miqdad ibn Al-Aswad itu marah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus pada satu kaum yang mana mereka mendustakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidaklah mengetahui sesembahan kecuali berhala-berhala. Sedangkan kalian itu keluar, walhamdulillah, ya, tidak ada yang kalian ketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sungguh seseorang menjumpai daripada orang tuanya, daripada anaknya, saudara-saudaranya yang masih kafir, hingga akhirnya kalau kemudian berperang melawan saudara sendiri, ya. Melawan orang tuanya, ya, melawan saudaranya yang masih dalam keadaan kekufuran tersebut. Tapi sekarang alhamdulillah seseorang menjumpai bapak ibunya dalam keadaan, ya, beriman, orang tuanya adalah orang-orang yang beriman, demikian pula kakek neneknya, demikian pula mbah buyutnya, demikian pula anak cucunya adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu adalah sebuah kenikmatan yang demikian luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba? Tapi demikianlah setan menggoda seorang manusia untuk berandai-andai, ya, untuk memikirkan kehidupan orang lain, hingga akhirnya dia tidak mensyukuri atau kurang mensyukuri apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Miqdad mengatakan kepadanya, ya, kenapa engkau tidak memuji Allah Subhanahu wa taala? Engkau mengucapkan alhamdulillah, ya. Kalian keluar, kalian hidup, tidak ada yang kalian ketahui kecuali Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dirinya merenung, mentadabburi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang semakin membuat dirinya itu beriman, meningkatkan, menguatkan keimanannya, maka Masya Allah. Tapi kalau kemudian yang dia perhatikan itu adalah kehidupan orang lain, ya, dia berandai-andai, padahal, ya, banyak juga yang kemudian mengandaikan seperti dirinya. Ada orang lain yang berandai-andai menjadi seperti dirinya, padahal dirinya mungkin mengandaikan andai menjadi orang lain lagi. Maka seseorang bagaimanapun kondisinya, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya itu hidayah Islam, hidayah sunnah, maka dia adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih, dia adalah orang-orang yang berbahagia seharusnya. Maka kaum muslimat, ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa qulil hamdulillah. Ucapkanlah alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Wa qulil hamdulillah, dan ucapkanlah alhamdulillah, bahwasanya segala puji
bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang memuji itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur kan kaitannya dengan kenikmatan yang kita dapatkan, kita bersyukur. Tapi kalau memuji Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan tidak akan hilang tentunya sifat tersebut. Maka bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji, ya. Maka seseorang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang bagaimanapun, ya, di musim apapun, di zaman yang bagaimanapun, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa terpuji. Dzu as-sifat al-mahmudah. Maka alangkah bahagianya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kitab Tanbihat am takhtassu bil mu'minat. Beberapa peringatan seputar hukum khusus terkait kaum perempuan. Dan tentunya ini adalah sebuah bentuk perhatian agama kita yang mulia ini berkaitan tentang sya'an al-mar'ah, berkaitan tentang perempuan, ya. Kita melanjutkan, yaitu masih berkaitan tentang kaum perempuan di dalam masalah sholat. Yang keenam disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan wa idza kharajat ilal masjidi lis-shalah. Bila mana seorang perempuan itu keluar ke masjid untuk melakukan sholat, fala budda min mura'atil adabi taliyah, maka haruslah kemudian memperhatikan adab-adabnya. Beliau menyebutkan yang pertama itu adalah takunu mutasattiratan bithiyabi wal hijabil kamili. Dia menutup diri dengan pakaian, dengan hijabnya yang lengkap, dengan hijabnya yang sempurna, ya. Dan ini adalah untuk maslahat perempuan itu sendiri. Bukanlah kemudian agama itu membatasi mereka. Agama menyusahkan mereka, memberatkan mereka. Disitulah justru terdapat penjagaan terhadap kaum perempuan. Demikian pula kalau kaum perempuan itu terjaga, maka masyarakat itu akan terjaga pula. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha. Berkata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, kana nisa yusallina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah kaum perempuan itu salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para sahabat perempuan juga ada yang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bahagianya kalau kemudian bisa salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita hanya mendengar, kita hanya membaca, akan tetapi tidak ada, akan tetapi tidak ada dari kita kecuali merindukan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalam diri kita kecuali setiap daripada kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah bentuk qurbah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Demikian pula mencintai yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai para sahabat itu adalah bagian termasuk agama. Mencintai Al-Hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu." Ya Allah, aku mencintainya, cintailah dia. Ya. Maka demikianlah ya. Di antara kita merealisasikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar, kita menuntut ilmu. Karena memang kita diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Tsumma yansarifna, kemudian mereka pulang. Ya, cepat-cepat bergegas pulang sebelum kaum laki-laki itu pulang. Sebelum laki-laki keluar masjid, ya, mereka bersegera untuk pulang. Mutafalli'atin bimurutihinna. Ya. Mutafalli'at, mereka menyelimuti diri mereka dengan kain yang demikian lebar. Seperti mirat atau murad, seperti selimut. Ya. Mereka menyelimuti diri mereka dengan kain yang lebar. Ma yu'rafna, tidaklah dikenali, tidaklah ada yang tahu siapakah mereka itu. Minal ghalasi, dari kegelapan. Walaupun itu sudah berada di akhir kegelapan malam. Karena sudah berada di akhir malam dan sudah terbit fajar, sudah waktu subuh sudah masuk. Ini yang pertama. Mereka keluar menutup diri dan memakai hijab yang lengkap. Kemudian yang kedua, antakhruj ghaira mutatayyibatin. Kaum perempuan itu keluar tanpa memakai minyak wangi. Ya. Kalau sekarang sabun yang terlalu wangi, maka tentunya dihindari. Kalau kemudian masihlah meninggalkan aroma wangi tersebut. Atau untuk pakaiannya, katakanlah kalau zaman dahulu, ya, tapi sekarang zaman dahulu tidak terlalu baunya itu menyengat, tapi sekarang demikian banyak bau yang menyengat tersebut. Maka ini tentunya dihindari karena masih meninggalkan aroma yang wangi bila mana dirinya itu keluar rumah. Dia keluar tanpa mengenakan wewangian. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian cegah, janganlah kalian larang kaum wanita dari mendatangi masjid-masjid Allah. Mereka pergi ke masjid. Wal yakhrujna tafilatin. Tafilatin yaitu ghair mutatayyibatin. Hendaknya mereka keluar tanpa memakai minyak wangi. Tafilat ghair mutatayyibat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyumam ra'atin, perempuan manapun, ya, perempuan siapapun, asabat bukhuron, menyentuh wewangian, fala tashhadanna. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah, jangan menyaksikan, jangan hadir, tapi janganlah sekali-kali hadir, menghadiri. Wala tashhadanna ma'anal isya'al akhir. Janganlah sekali-kali dirinya itu mendatangi, menghadiri sholat isya bersama. Ya. Warawa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Zainab
istrinya Ibn Mas'ud. Ya. Ada mungkin banyak Zainab, tapi ini adalah Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Idza syahidat ihdakunnal masjid fala tamassa tiban. Bila mana salah seorang di antara kalian, wahai kaum perempuan, menghadiri sholat, pergi ke masjid, maka janganlah memakai wangian. Apakah boleh? Kalau kemudian tidak ke masjid, ya maka tentunya lebih tidaklah boleh lagi. Ini mau beribadah saja, tentunya orang-orang itu di masjid tujuannya beribadah, mereka fokus untuk beribadah, yang dijumpai adalah mereka itu orang-orang yang hendak melakukan ibadah, apalagi kalau kemudian tidak ke masjid, apalagi kalau kemudian bukan ke masjid, ya, ke pasar, ke tempat yang ramai, ya, maka tentunya adalah lebih tidak diperbolehkan. Ke masjid saja tidak boleh. Bukan kemudian difahami itu kan ke masjid. Ya. Kalau ke tempat yang lainnya, ya boleh. Ya, maka tentunya tidaklah demikian. Padahal mereka sedang mau beribadah. Tidak ada pikiran yang aneh-aneh. Ketika seseorang mau beribadah atau di masjid tersebut. Kalau ke pasar, kalau ke tempat yang ramai, maka lebih tidak boleh. Qala al-Imam Asy-Syaukani, Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitab beliau Nailul Awtar, beliau mengatakan fihi dalilun ala anna khurujan nisa'i ilal masajid. Di dalamnya itu terdapat dalil bahwasannya keluarnya kaum perempuan ke masjid innama yajuzu idza lam yashab dzalika ma fihi fitnah, adalah diperbolehkan bila mana tidak ada unsur fitnah. Wa ma huwa fi tahrikil fitnah, atau yang menggerakkan fitnah tersebut. Nahwal bukhur, seperti wewangian. Wa qala, dan beliau mengatakan wa qad hasala minal ahadits annal idzn lin nisa' minar rijal ilal masajid idza lam yakun fi khurujihinna ma yad'u ilal fitnah. Ya. Diizinkan kaum perempuan, diizinkan oleh suami-suami mereka pergi ke masjid bila mana keluarnya mereka itu tidak ada fitnah. Mintibin, dari wangian, au huli, atau perhiasan, au ayyizinah, atau perhiasan yang bagaimanapun, ya. Perhiasan apapun, intaha, ya. Maka demikianlah yang menjadi tugas bagi seorang suami, yang menjadi tugas bagi orang tua untuk memperhatikan putrinya, untuk memperhatikan anak perempuannya. Walhamdulillah, ya. Kalau kemudian kita sudah belajar, berbeda dengan beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, mungkin banyak yang tidak mengetahui, tapi sekarang walhamdulillah ilmu demikian tersebar, ya. Ilmu demikian banyak, kita demikian mudah untuk kita dapatkan, maka kita berusaha untuk mendidik, ya, anak kita di atas agama, ya, di atas ajaran agama yang benar. Bagaimana mendidik anak laki-laki, bagaimana mendidik anak perempuan. Yang berikutnya, alla takhruj mutazayyinatan bithiyabi wal huli, untuk tidak keluar, ya, mutazayyinah, ya, berdandan dengan pakaiannya atau dengan perhiasannya. Qalat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata ummul mu'minin, ibunda kita semuanya, ya, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha.
istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mengatakan, "Lau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a minan nisa'i ma ra'aina." Ini tentunya di zamannya Aisyah. Ya. Ibunda kita Aisyah meninggal tahun berapa? 56 atau 58 ya. Itu wafatnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ibunda kita Aisyah usianya adalah 18 tahun ya. 18 tahun ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masih hidup 47 tahun lagi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Tentunya beliau mengatakan demikian ya di masa itu. Di masa-masa sebelum di abad yang pertama Hijriyah. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat dari kaum perempuan apa yang kita lihat, ya, kita melihat itu di abad pertama, padahal sekarang abad yang ke-15. Apa yang kita lihat sekarang ini bagaimana kondisi kaum perempuan? Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam la mana'ahunna minal masjid. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melarang mereka dari pergi ke masjid. Kama mana'at Banu Israel nisa'aha. Sebagaimana Bani Israel itu melarang kaum perempuan untuk pergi ke masjid, ya, untuk pergi ke tempat ibadah mereka. Wallahu ta'ala alam, apakah memang asalnya demikian? Dilarang bagi kaum perempuan untuk pergi ke tempat ibadah, atau karena kesalahan yang dilakukan oleh kaum perempuan, ya, Bani Israel, ya, mereka diperbolehkan tapi kemudian ternyata mereka melakukan kesalahan, ya, berdandan atau yang bagaimana hingga akhirnya mereka itu dilarang kaum perempuan Bani Israel tersebut. Jadi tentunya ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian ya, pergi ke masjid mau sholat itu pokoknya pergi, tentunya tidak. Bahkan untuk ketaatan-ketaatan tersebut itu ada kaedah-kaedahnya, ya. Ada ketentuan-ketentuannya bagaimana seharusnya dirinya pergi ke masjid. Qala al-Imam Asy-Syaukani fi Nailil Awtar. Berkata al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitab beliau Nailul Awtar, ya, ala qaul Aisyah, ucapannya Aisyah radhiyallahu taala anha, lau ra'a ma ra'aina, andai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang kita lihat, yakni apa? Min husnil malabis, dari baju yang bagus, watib, wawangian, wazinah, perhiasan, wattabarruj, dan bersolek, ya, berdandan. Andai Nabi SAW melihat hal yang seperti itu, maka Nabi SAW, ya, akan melarang mereka. Wa innama kanan nisa, akan tetapi kaum perempuan itu yakhrujna fil murti wal aksiyah wasyamalat al gilad, akan tetapi kaum perempuan itu keluar dengan kain yang lebar. Al-murt tadi seperti selimut, ya, selendang, ya. Demikian pula kain yang tebal. Wa qala al-Imam Ibn al-Jauzi rahimahullah. Berkata al-Imam Ibnul Jauzi. Ada Imam Ibnul Jauzi, ada Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, ya. Tentunya ini adalah berbeda. Imam Ibnul Jauzi
rahimahullah di dalam kitab beliau Ahkamun Nisa, di dalam kitab beliau hukum-hukum berkaitan tentang perempuan, di halaman 39 beliau mengatakan, yan bagi lil mar'ati an tuhadzar minal khuruji mahma amkanaha. Sudah sepatutnya bagi seorang perempuan itu untuk diperingatkan dari keluar rumah semampu mungkin, ya, semampu mungkin. Wa qarna fi buyutikunna, kata Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah kalian wahai kaum perempuan di rumah-rumah kalian. Seorang perempuan di rumah saja, ya, banyak pahalanya. Ya. Tidak ada tempat yang lebih aman, ya, bagi seorang perempuan daripada rumahnya tersebut. Kalau seseorang mencari kebahagiaan di dalam rumah, berarti dia adalah seseorang atau sosok yang kurang bahagia. Karena kebahagiaan sejatinya seharusnya itu ada di dalam rumah, apalagi zaman sekarang. Zaman di mana kita dituntut untuk banyak di rumah. Dan kata Nabi SAW, wal yasa'ka baituk. Hendaknya rumahmu itu terasa luas untukmu. Rumahnya terasa luas untukmu. Bukan terasa sempit, terasa sesak hingga akhirnya sering keluar rumah. Dan kalau kita perhatikan berapa luasnya, ya kan, rumah, atau mungkin bukan rumah, ya, tempat tinggalnya Aisyah, ya kan, bilik atau kamar kecil, ya kan. Kalau rumah itu sepertinya dalam benak kita luas, ya kan, ibarat bilik, ya, seperti bilik yang demikian sempit, ya, demikian pendek atapnya, di negeri yang demikian panas cuacanya. Bukan seperti di negeri kita sering turun hujan, ya, angin bertiup sepoi-sepoi, ya. Akan tetapi, ya, di tempat yang seperti itu, Nabi SAW, ya, Ibnul Jauzi di sini, ya, maka kaum perempuan diperingatkan untuk tidak keluar mahma amkana, semampu mungkin, sebisanya, an salimat fi nafsiha, walaupun dirinya itu merasa selamat, aman terkait dirinya, ya, walaupun dia merasa aman. Lam yaslam annas minha, akan tetapi manusia bisa jadi tidak selamat. Dirinya merasa selamat, tapi manusia yang lain bisa jadi tidak selamat karena dia keluar rumah tersebut. Fa idza tarrat ilal khuruj, dan bila mana memang harus keluar, kharajat bi idni zaujiha, maka dirinya itu keluar, ya, dengan izin daripada suaminya. Izin terlebih dahulu, ya. Kalau jam 8 akan pergi, akan ikut kajian, ya. Suaminya meridhoi, suaminya memberikan izin, keberkahan, dan insya Allah pahala, ya kan, sudah mengizinkan atau mungkin mengantarkan, mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan, dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia keluar dengan seizin suaminya. Fi hayatin ritsatin, dalam kondisi yang tidak berdandan, dalam kondisi yang tidak berdandan seperti pokoknya tidak berdandan, ya. Wa ja'ala tariqaha fil mawadhi al khaliyah, dia memilih jalan yang sepi, jalan yang kosong, ya. Jalan yang kosong, tidak memilih jalan yang banyak orang. Duna sawari wal aswaq, ya, bukan jalan raya ataupun mungkin malah pasar yang banyak orang.
wahtarazat min sama' sautiha, dan dia berhati-hati bila mana terdengar suaranya. Wa masat fi janibit thariq la fi wasatih, dia berjalan di pinggir jalan dan tidak berjalan di tengahnya. Ini Ibnul Jauzi yang kalau tidak salah beliau abad 6 Hijriyah ya, mewanti-wanti atau memberikan peringatan kepada kaum perempuan itu demikian. Apalagi kalau kemudian beliau melihat zaman kita ini bagaimana ya, keadaan kaum ya, perempuan, tapi walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah zaman kita sekarang ini ya, sangatlah berbeda dengan beberapa waktu yang lalu, ya, beberapa tahun yang lalu. Walhamdulillah ya, banyak yang sudah kemudian berhijab syar'i. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa yukhalif an-nisa' ar-rijal, kaum perempuan itu berbeda dengan kaum laki-laki fi sholatil jamaah fi asya', dalam sholat jamaah itu beberapa perkara yang berbeda. Kalau kaum perempuan, ahaduha, yang pertama, la tata'akkad fi haqqihin kata aku dihafir rijal, tidaklah ditekankan sholat jamaah itu bagi kaum perempuan sebagaimana sholat jamaah itu demikian ditekankan kepada kaum laki-laki ya. Dan yang kita kuatkan pendapat yang rajih itu adalah wajib bagi kaum laki-laki untuk sholat jamaah, karena diancam oleh Rasulullah SAW. Karena yang buta saja mendengarkan azan disuruh pergi oleh Rasulullah SAW. Apalagi yang mampu, yang bisa melihat. Dan bahkan ada yang mengatakan sebagai syarat. Ya. Sebagai syarat. Jamaah itu syarat bagi laki-laki. Kalau yang namanya syarat, ya nggak sah kalau kemudian dirinya sholat sendiri. Ada yang berpendapat lebih daripada sekedar wajib ya. Kalau wajib kan seseorang sholat sendiri itu sah tapi berdosa, ya kan? Kalau wajib. Tapi kalau ya, menurut Ibnu Taimiyah dan yang lain yang berpendapat syarat, ya maka syarat harus berjamaah. Kalau tidak berjamaah maka tidaklah sah. Ini bagi kaum laki-laki. Maka yang menjadi tugas seorang perempuan untuk menasihati suaminya untuk pergi ke masjid, untuk melakukan sholat jamaah. Ya. Demikian pula dia perhatikan anak-anaknya, anak laki-lakinya. Ya. Dia perintahkan untuk pergi sholat berjamaah. Ya. Dan itulah bentuk daripada doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, waj'alna lil muttaqina imama. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, doa orang-orang yang saleh, mereka sering berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami, dari anak keturunan kami qurrata a'yun, ya, para penyejuk mata, ya. Qurrata a'yun, penyejuk mata. Apakah karena anak-anaknya itu ganteng, cantik, cakep? Bukan, ya. Karena ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang menyejukkan kedua matanya, ya. Atau yang kaya raya, ya. Bukan, karena yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri demikian. Tidak ada yang lebih menyejukkan kedua mata seseorang daripada dia melihat istrinya, pasangannya, anak-anaknya, anak dari anak-anaknya alias cucunya, atau hamim, sahabat mereka itu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyejukkan kedua mata seseorang. Sejuk.
bukan bukan air mata kesedihan yang panas, ya. Air mata kebahagiaan yang dingin, sejuk rasanya. Tapi kalau air mata kesedihan yang panas, tentunya tidaklah menyejukkan sama sekali. Dia menangis tapi tangisan bahagia dan dingin air mata tersebut. Ini yang pertama. Tidak ditekankan sebagaimana sangat ditekankan kepada kaum laki-laki. Maka kalau kemudian seorang istri, ya, atau anak perempuan, mereka pergi bersama-sama, ya menyuruh suaminya atau menyuruh anak laki-lakinya untuk berhenti, ya. Ini sudah azan, kita sholat terlebih dahulu, ya. Kamu kerjakan sholat, ya. Ini sudah azan. Asani yang kedua, takifu imamatuhunna wasatohunna. Imam itu berdiri di tengah, ya. Tidak di depan seperti laki-laki yang menjadi imam, tapi kalau imamnya itu adalah perempuan, maka sejajar dengan mereka, berdiri di tengah-tengah mereka. Asalis yang ketiga, takifu wahidatuhunna khalfar rajul. Kalau jamaahnya satu perempuan, ya, maka dia di belakang imam. La bijanbihi bi khilafir rajul. Tidak di sampingnya. Kalau laki-laki, jamaahnya satu, laki-laki berada di samping kanan imam, ya. Dan kita mengetahui iza lurus, ya. Itu kalau jamaahnya satu laki-laki. Tapi kalau kemudian perempuan ini berangkat ke masjid, ternyata tidak ada orang kecuali hanya imam, ya. Tidak di sampingnya, tapi di belakangnya, ya. Atau suaminya mengimaminya, atau anak laki-lakinya mengimaminya, maka dia berada di belakang walaupun yang mengimaminya itu adalah suaminya atau mahramnya. Ar-rabi' yang keempat, idza shallaina sufufan ma'ar rijal. Bila mana mereka itu bersaf-saf, beberapa saf, fa akhir sufufihinna afdal min awwaliha. Maka saf yang terakhir itu adalah yang paling afdal, lebih afdal daripada saf yang di depannya dan di depannya. Maka seperti yang kita ketahui, saf kaum perempuan dimulai dari belakang, ya kan? Dari belakang. Saf kaum perempuan. Semakin jauh, semakin afdal dan semakin baik dan semakin besar pahalanya. Wa mimma sabaq, dan dari yang lalu itu, yu'lam tahrim al-ikhtilat baina rijali wan nisa. Diharamkan ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, ya. Antara laki-laki dan perempuan. Dan demikian banyak keburukan-keburukannya, wa na'udzubillah, ya, yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui, ya. Banyak hal yang terjadi, ya, daripada keburukan-keburukan akibat daripada ikhtilat, bercampur baurnya antara kaum laki-laki dan perempuan tersebut. Kemudian kaum muslimat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini pembahasan yang terakhir di dalam bab salat. Karena yang berikutnya itu adalah pasal yang ke-6 dalam bab hukum-hukum berkaitan dengan jenazah. Yang ketujuh, khurujun nisa ila salatil Aid. Keluarnya kaum perempuan untuk melakukan salat Aid. An Ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala anha qalat Ummu Atiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, mengatakan,
amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kami agar kami itu mengajak mereka keluar, kaum perempuan tersebut. Idul Fitri atau Idul Adha, ya, yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan. Idul Fitri, Idul Adha itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang ada setelah dua ibadah yang agung, ya, setelah puasa Ramadan. Idul Fitri, kalau Idul Adha adalah ibadah haji, ya. Berbeda dengan hari raya Nairus, hari raya Mahrojan, ya, yang diperingati di bulan Maret. Kalau Mahrojan di bulan September, Allah Subhanahu wa taala ganti dengan dua hari raya yang lebih baik daripada dua hari raya tersebut. Al-awatiq wal huyyat wa dhawatil khudur, ya, yang hampir balik, gadis-gadis yang hampir balik, wal huyyat, bahkan perempuan yang sedang haid, wa dhawatil khudur, bahkan para perempuan yang dalam pingitan, mereka juga ikut keluar. Fa ammal huyyat, akan tetapi kaum perempuan yang sedang haid, fayatazilna as-shalah, mereka agak menjauh daripada tempat sholat. Wa fi lafdhin al-musalla, yaitu musalla, mereka mengerjakan sholat di musalla. Demikianlah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid ada, Masjid Nabawi ada, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, ya, ke tanah lapang mengerjakan sholat Id tersebut. Dan itulah sunnahnya, ya. Kecuali hujan, kecuali badai pasir, maka kemudian sholat dilangsungkan di masjid. Maka yang afdal tentunya kita mengikuti atau ikut menghadiri sholat Id yang dikerjakan di tanah lapang, atau biasanya di kota di lahan parkir, ya, di halaman masjid. Wa yashhadunal khair, mereka menyaksikan kebaikan, turut serta mengungkapkan kebahagiaan, ikut serta meluapkan kebahagiaan, ya, pada hari yang demikian membahagiakan tersebut. Wa da'wah al-muslimin, ya, undangan kaum muslimin hanya 2 kali dalam 1 tahun, ya, bahkan yang jauh luar kota pun pada pulang, ya. Qala Syaukani, berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wal haditsu, hadis ini dan yang semakna dengannya dari hadis-hadis yang isinya itu berkaitan tentang disyariatkannya keluarnya kaum perempuan di 2 hari raya ilal musalla, ke tanah lapang, tanpa dibedakan, ya, antara yang muda atau yang tua, yang sedang haid atau yang tidak, malam takun mu'taddah, selama siapa yang diperkecualikan, siapa yang tidak keluar, yaitu yang masa iddah, ya, masih masa iddahnya, ya, suaminya meninggal. Waladina itafawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabasna bi anfusihinna arba'ata asyhur wa asyra, 4 bulan 10 hari. Untuk sholat Id bagaimana? Ya tidak. Hatta bahkan sampai sholat Id dirinya tidak keluar rumah. Demikianlah ya ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iddah tergabung, ya, beriddah tersebut menunjukkan akan keagungan hak seorang suami atas istrinya. Padahal dirinya sudah ada, dirinya sudah dikembalikan. Akan tetapi ternyata haknya itu masih, ya, masih menjadi kewajiban istrinya, masih menjadi kewajiban istrinya. Tidak boleh untuk keluar rumah.
padahal suaminya sudah meninggal. Malam takun mu'taddah. Dan hikmahnya adalah itu. Ya, disebutkan oleh para ulama besarnya hak suami atas istrinya. Jadinya sudah tidak ada, tapi ada kewajiban yang masih harus dilakukan oleh istrinya. Selama dirinya itu tidak dalam kondisi iddah, au kana hurujuha fitnah, atau keluarnya itu adalah merupakan fitnah, au kana lah udhrun, atau sedang ada udzur, sedang sakit. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya telah dikabarkan kepada kaum perempuan bahwasanya salat mereka di rumah itu adalah lebih afdal daripada ikut serta salat Jumat atau salat jamaah. Salat Jumat bagaimana kaum perempuan menjumatan? Ya sama seperti salat jamaah. Lebih baik rumah-rumah mereka. Illal id, kecuali salat id. Kok salat id kok enggak? Apalagi orangnya demikian banyak. Kok tidak di rumah pula? Fa innahu amarahunna bil khuruji fi. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar mereka itu keluar. Wala'allahu wallahu a'lam bi asbab. Sebabnya apa? Wallahu a'lam, ya. Sebabnya itu adalah yang pertama, karena dalam 1 tahun itu hanya ada 2 kali. Ya. Kalau Jumatan setiap pekan, kalau jamaah apalagi lebih banyak. Tapi kalau sholat id hanya 2 kali, maka diperbolehkan hanya 2 kali. Yang kedua, laisa lahu badal, tidak ada gantinya. Karena tidak ada gantinya. Kalau Jumatan ada gantinya, dia sholat duhur. Kalau jamaah maghrib, ya sholat maghrib di rumah. Tidak ada gantinya. Maka daripada itu diperintahkan mereka untuk keluar. Yang ketiga, apa alasannya? Jadi demikian, saudari-saudari kaum muslimat, Allah Subhanahu wa taala, agama Islam itu ya, ada hikmah-hikmahnya, ada rahasia-rahasianya. Yang ketiga, kenapa mereka keluar ke tanah lapang, ke padang Sahara ya, untuk berzikir. Mereka mengerjakan sholat di sana. Itu seperti haji dari salah satu sisinya. Ada kemiripan dengan ibadah haji. Kapan lagi seseorang itu sholat di tanah lapang? Ya. Kapan lagi dirinya bisa berzikir di sana? Ya, kalau di hari-hari yang lain, lari-lari mungkin, atau ada pertandingan bola di lapangan tersebut. Kapan dirinya beribadah di situ? Ya. Ada kemiripannya dengan ibadah haji. Walihada kana al-id al-akbar fi mausimil haji muwafiqatan lil hajid. Maka itulah Idul Adha, yaum al-id al-akbar 10 Dzulhijjah, itu masih terjadi di musim haji. Karena belum selesai para jamaah haji melakukan ibadah haji mereka. Itu ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga hikmah kenapa kaum perempuan itu diperintahkan ketika sholat id juga untuk keluar. Waqala al-Imam Ibnul Jauzi, berkata al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Ahkam An-Nisa, qultu qad bayyana anna khurujan nisa mubah. Aku telah katakan bahwasanya kami telah menjelaskan keluarnya kaum perempuan itu adalah diperbolehkan. Lakin idza khifatil fitnah bihinna.
Ya. Au minhunna, tapi bila mana dikhawatirkan fitnah dari mereka, ya, dengan kehadiran mereka, falimtina minal khuruji afdol, ya. Dilarang dari keluar itulah yang lebih afdol. Li'anna nisa'a as-sadril awal, karena kaum perempuan di zaman dahulu, di zaman para sahabat, ya, kunna ala ghairi ma nasa'a nisa' hadza zaman alaihi wa kadzalika rijal. Karena kaum perempuan dahulu beda dengan zaman zaman sekarang. Kaum perempuannya itu beda, laki-lakinya juga beda. Ya. Kalau kaum perempuannya beda, laki-lakinya masih tetap, masya Allah kan, masih mending. Tapi ini laki-lakinya sudah berubah, kaum perempuannya juga sudah berubah. Maka apa yang bisa kita sampaikan kepada keluarga kita, ya, yang perempuan, ya, untuk banyak-banyak untuk apa? Tidak keluar rumah, ya. Tempat yang demikian membahagiakan ya rumah tersebut. Beribadah dengan tenang, membaca Al-Qur'an, ya, membaca buku yang bermanfaat. Wa min hadhihi an-nuqula ta'lamina ayyatuhal ukht al-muslimah. Dan dari nukilan-nukilan ini ketahui wahai saudari muslimah, anna khurujaka li salatil id, engkau keluar untuk mengerjakan salat id, masmuh bihi syar'an, diperbolehkan secara syariat, bisyartil iltizam wal ihtisam, dengan syarat engkau berpegang teguh, dengan syarat engkau, ya, ihtisam, ya, memiliki rasa malu. Wa qasdi taqarrub ilallah, bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa musyarakah al-muslimin fi da'watihim, dan ikut serta bersama kaum muslimin yang lain, ya. Wa idhar syiar al-Islam, menampakkan syiar Islam. Itulah apa yang ada di dalam benak hati seorang perempuan ketika menghadiri atau mendatangi sholat id. Walaisal murad minhu, bukanlah maksudnya ardu zina wa ta'arud lil fitnah, bukanlah maksudnya untuk kemudian, ya, menampakkan perhiasan, berdandan, ya, apa saling berbangga, wa na'udzubillah, bukanlah itu. Tapi niatannya itu adalah untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin demikian kaum muslimat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian intahaina, ya, kita selesai dari pasal yang kelima. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita masuki pasal yang keenam, ahkam takhtassu bil mar'ah fi babi ahkamil janaiz. Hukum-hukum khusus seputar perempuan dalam bab, ya, hukum jenazah, janaiz. Kalau mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukumnya mengkonsumsi kopi untuk obat biasa? Yang walaupun
Kalau ada yang makan boleh apakah jangan makan mau makan jazakallahu jadi rawat jazakallahu tokek atau ya cecak itu sama seperti yang kita ketahui diperintahkan untuk dibunuh ya. Karena disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika ikut meniup api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Api yang demikian besar, tidak tidak bisa dilemparkan dengan tangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi menggunakan alat pelontar karena sangat besarnya api tersebut. Tapi api yang demikian besar itu tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka diperintahkan salah satu hikmahnya adalah hal itu karena dia dahulu ikut meniup api tersebut. Bahkan yang bisa berhasil membunuh sekali pukulan pahalanya lebih besar daripada yang berhasil membunuh di pukulan yang kedua atau di pukulan yang ketiga, maka pahalanya akan semakin berkurang. Maka Allah Ta'ala alam, kalau kita pahami hal ini, maka apa yang terbesit di dalam benak kita? Kira-kira topik itu bagus atau tidak? Kira-kira topik itu buruk atau jelek? Pastilah kemudian yang kita pahami kalau topik itu adalah buruk, adalah jelek. Maka Allah Ta'ala dia termasuk pembahalis ya. So binatang-binatang yang buruk dan tidak boleh untuk dikonsumsi. Wallahu ta'ala. Insyaallah jawaban yang baiknya Allah Subhanahu wa taala dalam menjadikan obat itu pada apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kalau mungkin ada pernyataan kalau ada obat pada hal yang haram, mungkin itu adalah penelitian yang belum selesai. Penelitian yang prematur belum tuntas, dan tidak Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan pula obatnya. Maka insya Allah pasti ada obat yang lainnya. Maka demikian ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bacakan di kesempatan yang berbahagia. Insyaallah kita bahas, kita pelajari, kita pelatihan ini di kesempatan yang berikutnya. Jazakumullah khairan wa ibu subhanallah yang bertugas. Kita sambil berdoa. Jadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.